Hello everyone, how are you today? And you are watching my YouTube channel Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah. Di video ini, Mr. Sul akan kembali sharing bagaimana cara melukis menggunakan cat air atau watercolor painting. Ada beberapa teknik yang harus teman-teman pelajari dan ada hal-hal yang harus teman-teman siapkan untuk mendukung teknik ini. Baiklah teman-teman, untuk melukis menggunakan cat air ada beberapa media atau alat-alat yang harus kalian siapkan. Nah, yang pertama adalah watercolor pad atau kertas yang khusus untuk cat air. Nah, ini Mr. Sul punya sketchbook ya, dan memang ini teksturnya ini untuk melukis menggunakan cat air. Nah, untuk ketebalannya itu variasinya dari yang 200 GSM sampai kurang lebih 300 ya. Ya, nanti teman-teman mungkin bisa cari yang ukurannya. Mister sarankan 300 GSM ya. Jadi ketebalannya itu memang cocok untuk cat air. Oke, dan daya serapnya juga menurut Mr. Sul itu sangat pas lah. Apalagi buat teman-teman yang baru mulai menggunakan cat air. Kemudian yang kedua itu ada brush ya atau kuas. Nah, brushnya ini Mr. sarankan ini untuk menggunakan brush yang teksturnya itu halus atau lembut, atau memang brush yang sudah dibuat khusus cat air. Nah, ini teman-teman bisa langsung beli di toko alat lukis atau teman-teman juga bisa beli di online ya. Dan ukurannya juga banyak ya. Ada dari ukuran yang paling kecil tuh ukuran 0, mungkin itu untuk detail, sampai ukuran yang paling besar itu kurang lebih 12. Nah, Mr. Sul ini gunakan brush yang ukuran 10 ya, ukuran 10. Nah, Mr. Sul hanya menggunakan satu kuas karena nanti dalam cat air tuh kalian harus bisa menyesuaikan ya, atau kalian harus bisa kontrol tekanan brush ya, agar air nanti atau pigmen yang ada di brush ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, kalau Mr. Sul gunakan brush ukuran ini, Mr. Sul bisa tekan kemudian menjadi bidang yang luas, dan kalau Mr. Sul ingin butuh yang detail, Mr. Sul menggunakan ujung dari brushnya. Oke, itu brush. Kemudian yang kedua adalah watercolornya atau cat airnya. Nah, cat airnya ini ada dua tipe ya, ada dua macam. Itu cat air yang tipenya seperti ini ya. Itu yang ini bisa dibilang yang bentuknya pocket ya, itu jadi lebih simple, kalian bisa bawa kemana-mana, dan ini bisa diisi ulang ya. Ini kalau misalnya salah satu di antara warna yang di sini itu sudah habis, kalian cuma bisa beli sesuai dengan kode warna yang kalian butuhkan ya. Jadi ini fleksibel banget, dan ini bentuknya yang kering ya. Yang kering itu yang kalian tinggal gunakan kuas yang sudah basah, kemudian bisa kalian gunakan untuk melukis. Yang kedua ada yang bentuknya tube ya. Tube itu ya seperti ini ya. Jadi ini Mr. Sul beli di toko alat tulis ya, di fotokopian ini ada kalau nggak salah ya. Dan ini harganya sangat murah ya. Buat teman-teman yang mungkin yang ingin belajar bisa gunakan cat air ini yang versi tube ya, kayak gini ya. Jadi kalau kalian mau gunakan cat air yang ini, maka teman-teman butuh yang namanya palet. Nah, Mr. Sul juga siapkan palet ini untuk cat air ya. Jadi teman-teman bisa buka warnanya, teman-teman bisa siapkan, dan teman-teman tinggal pencet aja ya. Nah, teman-teman bisa tuangkan di sini. Nah, contoh seperti ini. Ini Mr. Sul sudah siapkan, dan Mr. Sul sudah pakai beberapa warna. Nah, ada juga kan palet yang bentuknya lingkaran itu, yang kemudian ada bulat-bulatnya, itu juga bisa. Oke, tadi kertasnya sudah, kemudian brush ya, kemudian cat airnya ya.
kalian bisa gunakan yang seperti ini dan juga yang tube. Kalian butuh palet untuk menuangkan pigmen atau cat airnya ke dalam palet. Oke, yang selanjutnya adalah air. Karena kita melukis cat air, medianya adalah air ya. Kita siapkan tempat seperti ini, kemudian kita isi air secukupnya. Dan yang paling penting, nah bukan paling penting sih, ini menurut Mr. Sul ini adalah rahasia ya, dan Mr. Sul sangat membutuhkan ini ketika melukis cat air. Nah, tisu ini fungsinya adalah untuk mengurangi apabila ketika kalian menuangkan brush kemudian airnya terlalu banyak. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi air atau mengurangi warna yang ada di brushnya atau ada di kuasnya. Nah, fungsinya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita akan bahas tekniknya. Ini teknik yang paling dasar ya, paling simple ya dalam melukis cat air ya. Dan ini teknik yang biasa Mr. Sul gunakan. Itu kurang lebih Mr. Sul. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan, silakan teman-teman bisa tambahkan sendiri, atau mungkin teman-teman yang memang sudah bisa melukis cat air boleh sharing. Oke, teknik yang pertama yang biasa Mr. Sul gunakan adalah teknik wet on wet. Oke, wet on wet. Apa itu teknik wet on wet? Teknik wet on wet itu teknik menuangkan warna ya, atau memberikan warna saat kertas dalam kondisi basah. Oke, caranya seperti ini ya. Kita basahkan dulu ya, kita ambil air secukupnya karena kita butuh ini basah, jadi kita langsung aja kita ambil air ya, kita langsung tuangkan di kertas seperti ini. Nah, kalau sudah baru kita ambil warna. Oke, Mr. Sul gunakan yang ini aja ya, yang pocket aja ya, yang sudah jadi ya. Oke, Mr. Sul Mr. Sul ambil warna ini, warna merah. Nah, biasanya kalau Mr. Sul setelah ambil warna dari pigmen di sini, dari kotak warnanya ini, Mr. Sul tekan dulu di sini. Nah, ini contohnya untuk melihat ini ya, hasil warna yang kita ambil ya. Dan kalian juga bisa memperkirakan ini takaran airnya kebanyakan air, sedang, atau airnya kurang. Nah, ini fungsinya kotak-kotak yang ada di sini seperti itu. Dan juga bisa untuk membuat warna. Oke, Mr. Sul coba berikan warna di kertas yang basah. Oke. Ini adalah wet on wet ya. Jadi kita memberikan warna saat kertas dalam keadaan basah. Nah, melukis cat air itu menurut Mr. Sul adalah teknik lukis yang paling unik, karena kita harus bisa membiasakan atau bisa memahami warna ketika basah dan sudah kering itu berbeda. Nah, disinilah Mr. Sul bilang teknik ini sangat unik karena memang kita harus sering-sering latihan ya, terutama untuk warna-warna yang memang kita butuhkan. Nah, jadi ketika ini kondisi basah, nanti teman-teman bisa lihat ya, ketika kering warna ini akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini biarkan dia kering dulu ya, biarkan warnanya kering dulu. Teknik yang kedua adalah wet on dry ya. Wet on dry ini ya, tadi wet on wet kertas dalam keadaan basah, dan wet on dry ini kertas dalam keadaan kering ya. Berarti kita nggak harus membuat kertas ini basah terlebih dahulu, jadi langsung aja ya kita ambil warnanya ya. Teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya. Oke, baru kita tuangkan warnanya di sini. Nah, beda ya. Nah, ini biasanya tergantung dengan kebutuhan teman-teman ketika melukis cat air. Nah, jadi kalau misalnya memang objek yang dilukis itu butuh warna yang banyak airnya ya, atau ingin buat yang transparan ya,
itu cocoknya dengan menggunakan wet on wet. Nah, itu tadi fungsi tisu yang di sini adalah untuk membersihkan warna yang ada di brush. Kemudian teman-teman bisa cuci, teman-teman cuci lagi brushnya di sini. Nah, itu seperti itu ya, contohnya tisu di sini ya. Oke, dan yang ketiga itu adalah memberikan warna atau mencampur warna dengan warna sebelumnya saat warna itu masih basah. Mr. Sul berikan warna ya di sini ya. Nah, teknik drop tint color itu seperti apa? Oke, mungkin teman-teman nanti mau share teknik cat air yang lainnya, bisa nanti di kolom komentar. Nah, misalnya Mr. Sul ingin campur warna yang Mr. Sul barusan buat itu dengan warna yang lain. Nah, kita cuci lagi brushnya ya, agak kurangin airnya sedikit di sini ya. Mr. Sul berikan warna yang lain. Nah, udah teman-teman bisa berikan warna di sini ya. Kalian drop warnanya. Nah, nanti warna ini tercampur. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat warna yang Mr. Sul buat tadi yang pertama wet on wet. Nah, memang ini masih basah ya, tapi teman-teman bisa lihat hasilnya dan bisa bedakan wet on wet, wet on dry, dan drop tint color ya. Kita menaruh warna atau mencampurkan warna dengan warna sebelumnya saat kondisi masih basah. Nah, teknik cat air itu prinsipnya adalah kalian mulai dari yang transparan sampai ke sedang atau medium dan sampai yang tahap detailing. Nah, itu seperti apa nanti di video selanjutnya Mr. Sul akan gambar sebuah objek yang sangat sederhana menggunakan teknik ini. Teknik-teknik tersebut biasanya Mr. Sul gunakan dalam melukis cat air. Dan buat kalian yang ingin belajar cat air, bisa kalian coba teknik-teknik yang sudah Mr. Sul sharing. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video Mr. Sul selanjutnya. Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah.